Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang, salam dari kami. Berikut ini adalah hasil dari kelompok Budi Dharma Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, yang berjudul Persentase Hasil Analisis Cerita Rakyat Malin Kundang dan Tangkuban Perahu dalam Kajian Sastra Bandingan. Mari kita simak videonya setelah animasi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok Budi Dharma, yaitu urutan nomor 4 dari pembagian kelompok kemarin, yang akan mempresentasikan dua analisis cerita rakyat, yaitu pertama cerita Malin Kundang dan cerita Tangkuban Perahu. Nah, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Bayi Rukaya, dan pemateri kedua yaitu Mary Agustina, tapi pada kesempatan kali ini dia tidak bisa hadir karena ada kendala dan kendala yang dia tidak bisa hadir yang bersama kami. Dan materi ketiga yaitu saya sendiri, yaitu Mursalin, dan materi keempat yaitu Dodi Antoni, dan pemateri terakhir yaitu Irdani. Video siap, perkenalan dari kami. Kita saksikan video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bayi Rukaya. Saya di sini sebagai pemateri pertama dari kelompok Budi Dharma yang di sana membahas menganalisis mengenai dua cerita rakyat, yaitu Tangkuban Perahu dengan Malin Kundang, di mana saya di sini bertugas sebagai pembaca daripada sinopsis Tangkuban Perahu. Langsung saja. Pada zaman dahulu, di daerah Parayangan Jawa Barat, ada sebuah kerajaan yang dimana kerajaan tersebut diperintah oleh Prabu Galuga. Ia tidak mempunyai permaisuri, akan tetapi ia mempunyai seorang anak yang bernama Dayang Sumbi. Anak tersebut ia dapati ketika ia pergi berburu. Dayang Sumbi adalah seorang anak yang diturunkan dari sebuah kayangan. Dayang Sumbi memiliki seorang anak yang bernama Sang Kuryang. Pada suatu hari, Sang Kuryang hendak pergi berburu dan menyuruh Tumang untuk mengejar rusa. Tetapi Tumang tersebut menolak. Lantas Sang Kuryang menyembelih si Tumang tersebut. Kejadian tersebut Sang Kuryang memberitahukan kepada ibunya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi lantas marah dan memukuli kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi. Sang Kuryang memutuskan untuk pergi dan mengembara karena kekesalannya tersebut. Dayang Sumbi menyesali kepergian Sang Kuryang tersebut dan berharap Sang Kuryang akan kembali. Karena ketulusannya, Dewi memberikan sebuah hadiah berupa kecantikan dan umur yang muda untuk selamanya kepada Dayang Sumbi. Setelah bertahun-tahun lamanya Sang Kuryang pergi meninggalkan rumahnya, akhirnya ia kembali. Setelah bertahun-tahun lamanya, Sang Kuryang kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan wanita cantik yang bukan lain ialah ibunya sendiri, yaitu Dayang Sumbi. Karena terpesona, Sang Kuryang langsung melamarnya. Pada suatu hari, Dayang Sumbi mengetahui bahwa Sang Kuryang adalah anaknya dari bekas pukulan di waktu dulu. Dayang Sumbi mengetahui bahwa Sang Kuryang adalah anaknya dari bekas luka di kepalanya. Lantas, Dayang Sumbi langsung membatalkan pernikahannya. Dia mengajukan dua buah syarat kepada Sang Kuryang yang harus diselesaikan sebelum fajar menyingsing. Yang keesokan harinya ternyata Sang Kuryang menyanggupinya, dan Dayang Sumbi menjaganya dengan membaiat seolah-olah hari itu sudah pagi.
Maka dengan kesal, Sang Kuryang menyembol Bandungan dan seluruh kota terendam air. Sang Kuryang juga menendang sampan yang besar yang telah dibuatnya. Sampan itu melayang dan jatuh terlungkup, lalu menjadi sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mary Agustina akan membacakan sinopsis cerita rakyat dari Malin Kundang. Di sebuah desa hiduplah seorang perempuan miskin. Ia hidup bersama anak tunggalnya yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang adalah anak yang baik dan berbakti kepada orang tuanya. Ibunya adalah seorang nelayan, namun penghasilannya tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Saat Malin Kundang mulai dewasa, ia memutuskan untuk merantau ke kota. Namun ibunya tak mengizinkannya. Malin Kundang tetap bersikukuh untuk pergi merantau ke kota. Dengan terpaksa ibunya mengizinkan Malin Kundang untuk pergi ke kota. Sesampainya di kota, Malin bertemu seorang gadis yang sangat cantik. Namun, gadis itu adalah anak dari saudagar kaya. Untuk mendapatkan hati gadis tersebut, Malin berpura-pura menjadi kaya. Akhirnya, Malin menikah dengan wanita pujaannya tersebut. Pada suatu ketika, Malin sedang melakukan perjalanan dengan istrinya ke daerah tempat Malin lahir. Ketika turun dari kapal, secara tidak sengaja Malin bertemu dengan ibunya. Ibunya sangat senang dan bahagia melihat anaknya yang sudah berada. Maka ibunya mendatangi Malin untuk melepas kerinduannya tersebut. Namun Malin berpura-pura tidak mengenal ibunya karena terlihat miskin. Malin malu dengan istrinya. Istrinya bertanya, siapakah perempuan itu, namun Malin berpura-pura tidak mengenal perempuan itu. Ibunya sangat sedih dan tidak habis pikir, anaknya yang dulu berbakti kini menjadi anak durhaka. Akhirnya sambil menangis dan pulang, ibunya mengucapkan sumpah terhadap anaknya agar dikutuk menjadi batu. Akhirnya pada saat perjalanan pulang, pada saat di tengah laut, terjadi ombak yang sangat besar dan menenggelamkan kapal Malin dan istrinya. Pada saat itu, Malin teringat ibunya, akan tetapi sudah terlambat. Dan akhirnya Malin berubah. Baik, saya sebagai pemateri ketiga yang akan memaparkan hasil dari analisis cerita Tangkuban Perahu. Yang pertama yang saya bahas yaitu latar atau tempat suatu cerita itu terjadi. Dan dalam cerita ini tempatnya yaitu di daerah Prahayung, Jawa Barat, di sebuah kerajaan pada zaman dahulu dan di sebuah hutan. Yang kedua yaitu penokohan. Penokohan dalam cerita ini yang pertama adalah Dayang Sumbi, yaitu sebagai ibu yang baik. Dan yang kedua yaitu Sang Kuryang adalah wataknya keras kepala, tidak mau mengakui ibunya. Dan yang ketiga itu alur atau jalannya cerita Tangkuban Perahu ini. Dan alurnya itu menggunakan alur maju yang dapat kita lihat pada awal sinopsis dari yang sudah dibacakan tadi itu sampai akhir. Dan yang keempat yaitu tema dari cerita Tangkuban Perahu ini yaitu seorang anak yang ingin menikahi ibu kandungnya sendiri dengan lantaran tidak tahu menahu masalah bahwa dia itu adalah ibu kandungnya karena terpacu pada kecantikan seorang ibunya. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat di sini adalah sebuah pesan moral yang disampaikan oleh pengarangnya, yaitu pertama, secinta-cintanya kita kepada seorang harus melihat kondisi dan kepada siapa menaruh hati, apalagi kepada seorang ibu. Dan cinta kepada seorang ibu itu ada ketentuannya, yaitu mencintainya dengan kasih sayang dan bukan mencintainya secara nafsu ya teman-teman.
Dan yang terakhir yaitu pengarang juga menyampaikan pesan bahwa tidak mengenali ibu kandungnya sendiri adalah bagian dari kedurhakaan kita kepada orang tua. Mana mungkin kita tidak durhaka kepada orang tua bahwa kita tidak mengenalinya. Betapa sakit hatinya orang tua kita ketika kita udah sukses dan tidak mau mengakuinya. Itu dosa yang sangat besar. Sekian, cuma itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi kali ini dan akan disampaikan oleh pemateri berikut. Baiklah, saya akan melanjutkan di sini hasil analisis dari cerita Maling Kundang. Di dalam kisah Maling Kundang terdapat tokoh utama yaitu Maling Kundang sendiri. Dan di dalam cerita tersebut terdapat konflik terhadap tokoh utama yaitu Maling Kundang dengan ibunya. Karena kenapa? Permasalahan yaitu terjadi bahwa si Maling Kundang tidak mau mengakui ibunya terhadap istrinya karena penampilan ibunya itu seperti gembel atau orang pengemis. Dan pada akhirnya ibunya murka sehingga mengutuk Maling Kundang menjadi batu. Alur cerita Maling Kundang yakni menggunakan alur maju yang diawali dengan pengenalan tokoh pada awal cerita tersebut. Terjadi konflik pada saat Maling Kundang kembali ke tanah kelahirannya dan terjadi konflik pemanas pada saat si Maling Kundang tidak mau mengakui ibu kandungnya itu sendiri. Sehingga terjadi kalimat yaitu pada saat ibu Maling Kundang mengutuk menjadi batu. Dan akhirnya dari cerita dalam Maling Kundang menjadi batu dan dia tempat bersujud seperti patung, seperti orang sholat. Latar belakang yang diceritakan Maling Kundang adalah pada suatu pedesaan kecil yang berada di pasir pantai. Sudut pandang yang digunakan alur cerita ini, pengarang dalam cerita tersebut adalah sudut pandang orang ketiga yang terdapat dicermati di awal cerita sampai ending akhir ceritanya. Selanjutnya, amanat pesan moral yang dapat kita simpulkan pada cerita tersebut adalah kita sebagai anak hendaknya kita menjelek-jelekkan ibunya, harus kita mengakui ibu kita apa adanya. Jangan pernah malu serta gengsi dengan apa yang kita miliki, dan jangan sekali-kali merasa sombong dan angkuh terhadap apa yang kita miliki. Bahwasanya apa yang kita sombongkan itu datangnya dari ridha Allah Subhanahu wa taala dan doa kedua orang tua kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian akan dilanjutkan oleh pemateri. Baik, selanjutnya saya pemateri terakhir dari kelompok 4, kelompok Budi Dharma. Saya akan memaparkan perbandingan cerita rakyat Maling Kundang dan cerita rakyat Tangkuban Perahu. Yang pertama kita lihat persamaannya dari segi alur. Alur yang digunakan di dalam kedua cerita rakyat di atas adalah menggunakan alur maju. Kemudian persamaannya kita lihat dari segi amanat. Pesan moral yang disampaikan di dalam kedua cerita rakyat tersebut adalah kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Kita tidak boleh melupakan kedua orang tua. Kemudian persamaannya kita lihat dari sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam kedua cerita rakyat ini adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga atau serba tahu. Nah, kemudian analisis selanjutnya kita lihat dari segi perbedaannya. Yang pertama dari segi tema. Tema yang diangkat di dalam cerita Maling Kundang adalah cerita tentang anak yang durhaka kepada ibunya. Sedangkan cerita yang diangkat di dalam cerita Tangkuban Perahu itu adalah seorang tokoh utama yang ingin menikahi
ibunya sendiri. Kemudian perbedaan yang kedua adalah dari segi latar di dalam cerita. Yang pertama dari Malin Kundang itu adalah latarnya adalah di sebuah pedesaan. Kemudian sedangkan di cerita Tangkuban Perahu itu latarnya adalah di sebuah kerajaan. Selanjutnya ending dari cerita Malin Kundang itu adalah berakhir dengan tragis, murkanya seorang ibu kepada anaknya sehingga Malin Kundang dikutuk menjadi batu. Sedangkan ending atau akhir cerita dari cerita Tangkuban Perahu itu adalah seorang anak yang marah murka kepada ibunya karena tidak dapat menyelesaikan syarat yang diajukan oleh Dayang Sumbi ibunya. Jadi kesimpulan dari analisis kami cerita rakyat Malin Kundang dan cerita rakyat Tangkuban Perahu ini adalah ada persamaan dan perbedaan yang terdapat di dalamnya sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi. Mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila terdapat ilmu-ilmu yang didapat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.